Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nantafani Aprilia, NIM 210211217. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai populasi, sampel, dan juga teknik sampling. Pertama, ada definisi populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau yang diteliti. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan diasumsikan mewakili seluruh populasi. Kemudian teknik sampling adalah metode atau cara tertentu sehingga sampel tersebut sedapat mungkin dapat mewakili populasinya. Populasi dalam metodologi penelitian adalah sekelompok individu, misalnya pasien, hewan uji, rekam medik, hasil laboratorium, dan lain-lain, dengan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan sampel adalah subset bagian populasi yang diteliti. Kemudian yang kedua adalah macam-macam populasi dan juga sampel. Populasi terdiri atas dua, yaitu populasi target dan populasi terjangkau. Populasi terjangkau adalah populasi target yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Kemudian ada sampel. Sampel terbagi menjadi dua, yaitu ada sampel yang direncanakan dan juga sampel yang benar-benar diteliti. Sampel yang direncanakan adalah subset dari populasi terjangkau. Kemudian ada ciri-ciri desain percobaan. Yang pertama adalah variabel dan kondisi yang diperlukan harus diatur secara ketat dan dikontrol. Kemudian variabel yang ingin diteliti harus dibandingkan dengan kontrol. Dan ada analisis varian selalu digunakan dengan tujuan yang pertama adalah meminimumkan varian dan error, meminimumkan variabel yang tidak termasuk dan variabel yang diteliti. Kemudian memaksimumkan variabel dari variabel yang diteliti dan yang berkaitan dengan hipotesis. Kemudian ada validitas dalam desain percobaan. Terdapat dua jenis validitas. Yang pertama ada validitas eksternal, ditentukan oleh teknik sampling dan randomisasi sampel. Kemudian ada validitas internal, yaitu penggunaan sampel yang homogen, strain hewan uji, umur, berat, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian ada desain penelitian. Desain penelitian sendiri terdiri dari 4 desain. Yang pertama ada desain sampel, desain alat atau instrumen, kemudian desain administrasi, dan yang terakhir ada analisis. Kemudian ada desain sampel, yaitu kegunaannya adalah untuk kegunaan sampling, menghemat biaya, mempercepat pelaksanaan penelitian, menghemat tenaga, memperluas lingkup penelitian, dan memperoleh hasil yang lebih akurat. Kemudian ada prosedur pengambilan sampel. Yang pertama itu menentukan tujuan penelitian, kedua menentukan populasi penelitian, ketiga menentukan jenis data yang diperlukan, kemudian yang keempat menentukan teknik sampling, kelima menentukan besarnya sampel atau sample size, kemudian yang keenam adalah menentukan unit sampel yang diperlukan, dan yang terakhir adalah memilih sampel. Kemudian ada cara pengambilan sampel atau teknik sampling secara acak atau random sampling. Yang pertama ada acak sederhana, kemudian ada acak dengan stratifikasi, kemudian yang ketiga ada acak bertahap, keempat ada acak sistematik, dan yang kelima ada acak kelompok. Kemudian ada metode sampling yang terdiri dari purposive sampling dan probability sampling. Sebaiknya dengan probability sampling, namun di klinik sulit sering diganti dengan consecutive sampling yang bersifat non-random. Teknik random sendiri yaitu berdasarkan faktor kesempatan, tingkat kesempatan yang sama, tak ada ikatan tertentu. Sedangkan probability sampling, simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan multi-stage sampling. Dan ada simple random, yaitu yang terdiri dari populasi homogen, butuh daftar semua subjek, paling baik kualitasnya, dan mahal dalam pelaksanaannya. Dan ada stratified random, di mana ada populasi heterogen, susun strata homogen, alokasi jumlah sampel, penggabungan dengan bobot. Kemudian ada cluster sampling, yaitu unit sampel dalam kelompok, variasi unit sama populasi, biaya lebih murah, akurasi sampel menurun. Kemudian ada systematic sampling pada populasi homogen, ada sistem penomoran khusus, bukan random murni, masih terdapat ikatan, risiko pengulangan.
Kemudian yang terakhir ada alokasi random, yang dimana membagi menjadi dua kelompok yang sebanding, sebaiknya secara blok randomisasi. Setiap blok dilakukan randomisasi terpisah, mencegah terjadinya seleksi, kemudian tetap dapat dibandingkan meskipun berhenti di tengah jalan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.